wabarakatuh, sahabat Rahmat dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan syuting yang tampil beda dari sebelum-sebelumnya, dan kita akan mengangkat lebah madu yang ada di Kabupaten Siak, Kecamatan Perawang. Nah, mau tahu dan ikutin terus. Oke, sahabat Rahmat, kita sudah sampai ke lokasi yang kita tuju, yaitu lebah madu di mana ternak itu banyak. Dan kita sekarang sama teman-teman yang mau ke lokasinya. Ayo. Ya, langsung aja Pak. Perkenalkan, nama saya Ma'al Abrar. Saya selaku pendamping dari petani lebah. Jadi ada beberapa petani lebah saat ini yang saya awasi dan saya coba mengedukasi. Nah, awalnya lebah madu ini jenisnya adalah lebah madu apis mellifera. Jadi kata orang lebah ternak. Boomingnya di Riau itu mulai tahun 2020, tepatnya pada bulan Agustus. Jadi kalau sekarang sudah 1 tahun. Nah, sebenarnya ini dibilang sengaja tidak kesengajaan. Pada 4 bulan yang lalu terjadi produksi yang melimpah, sehingga penyerapan pasar sedikit, hingga setiap petani itu di rumahnya rata-rata menumpuk madu. Nah, artinya kenapa ini bisa terjadi? Nah, setelah itu saya coba diskusi dengan petani, apa permasalahannya, pemasaran yang kurang optimal, regulasi yang belum, dan perannya masing-masing. Jadi petani berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri, sementara ini bisa menjadi harapan ekonomi baru. Nah, setelah itu saya coba mempelajari apa itu lebah apis mellifera, khususnya lebah madu, orang menyebutnya lebah ternak. Saya menanyakan sebenarnya sumber makanannya apa yang utama, kenapa harus begini. Pada awal-awalnya masyarakat bertani di sekitar HTI, Hutan Tanam Industri PT Aradabadi, yaitu di dalam Sinar Mas Group. Jadi kalau ada hutan akasia, yaitu jenis Cassia carva ya, itu petani akan di situ. Nah, selama ini penempatannya itu lahannya disewa. Jadi disewa. Setelah itu kalau seandainya HTI itu panen, Hutan Tanam Industri panen, maka petani akan pindah lagi cari tempat yang baru lagi. Nah, begitulah seterusnya. Nah, setelah saya diskusi beberapa petani, petani sebenarnya menginginkan, menginformasikan sama saya, Pak, bisa enggak kira-kira kami bisa masuk lahan Aradabadi? Pertimbangannya apa?
Karena sumber nektarnya itu menjadi madunya itu utamanya adalah Acacia carva. Nah, saya bilang coba saya diskusi dulu dengan pihak perusahaan, boleh atau tidak. Nah, singkat waktu saya sempat diskusi dengan Pak Budiman ya. Pak Budiman itu merupakan penanggung jawab bibit benih untuk lahan benih di Riau, khususnya untuk R&D. Jadi saya diskusi. Nah, seperti gayung bersambut, rupanya R&D juga menginginkan adanya polinator. Polinator itu adalah untuk penyerbuk sari dari kebun benih tersebut. Kebun benih. Nah, rupanya beliau juga sudah mengajukan ke pusat Sinarmas Group untuk menyediakan atau memberikan budget untuk pembelian kotak lebah. Tapi ya mungkin bermacam kondisi saat ini belum disetujui. Nah, coba diskusi dengan saya, Pak Abrar, kira-kira bisa enggak petani lebah kita bekerja sama dengan pihak Aradabadi, khususnya kebun benih. Oke, nah waktu diperkenalkan saya ulang lagi bahwasanya petani tadi minta tolong sama saya, bahwasanya bisa enggak kami masuk. Nah, begitulah prosesnya. Ini baru sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan saya coba memfasilitasi dan kita membentuk kelompok tani, ada beberapa kelompok tani. Nah, kita coba masuk ke kebun benih. Nah, artinya hari ini masih trial. Trial itu baru 2 kali panen. Ini baru 2 kali panen dengan ini. Untuk peningkatan produksi dari 188 kotak kemarin yang ada di sini, ini 188 kotak. Panen pertama waktu sampai di sini sekitar 700-an. Panen kedua sudah meningkat menjadi 800. Berarti ada 800 kilo. Nah, 800 kilo dari 188 kotak. Nah, kita berharap panen ketiga ini ada peningkatan. Karena di depan bapak-bapak sekalian yang sekeliling itu adalah Acacia carva. Dan Acacia carva itu akan menghasilkan nektar sampai di umur 3 tahun. Nah, dengan adanya kita tempatkan di kebun benih, tentu di saat panen pun Acacia carva, petani tidak pindah. Karena masih ada nanti di sekeliling ini, di saat sebelah kiri nanti panen, sebelah kanan bisa jadi penanaman. Gitu. Jadi petani tidak memikirkan untuk pindah-pindah. Nah, itu. Nah, dengan ini juga saya berharap ini menjadi ikon baru atau sumber-sumber ekonomi baru di Riau. Nah, kalau kita berbicara tentang Acacia HTI, tidak hanya Sinarmas Group, tetapi juga ada April. Nah, kalau kita optimalkan 6-8 kabupaten kota itu merupakan konsesi ya HTI, baik RAPP maupun IKPP, katakanlah Sinarmas Group dan April. Nah, kalau ini kita optimalkan, tentu bisa menjadi ikon baru. Jadi kalau ke Riau itu harus bawa madu Riau katanya kan gitu. Nah, disitulah peran saya bisa juga memfasilitasi. Selain mungkin kalau dari petaninya, peningkatan produktivitas khusus madu. Tapi saya berharap juga bagaimana regulasi bisa mengedukasi dan juga bisa terus berkelanjutan. Nah, untuk lingkungan, kenapa ini juga saya tertarik? Nah, Riau ini juga terkenal dengan tentang produksi asap ya, mengekspor asap setiap tahunnya. Nah, memang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan air, api dan sebagainya. Tapi setidaknya para petani lebah ini bisa menjadi alarm pertama untuk mendeteksi tentang kebakaran lahan dan hutan di Riau, khususnya untuk gambut. Kenapa? Nah, di sini petani itu akan menjaga siang dan malam. Nah, tentu apa kaitannya dengan lebah? Lebah ini takut dengan asap. Nah, untuk investasi yang sebanyak ini, investasi satu kotaknya saja ini 2.500.000. Kalau 188 mungkin Pajero ini satu, Pak. Pajero satu di sini. Nggak mungkin ditinggal gitu. Nah, artinya kalau ini kita kroyok bersama-sama, pihak perusahaan juga mungkin menjadikan ini kontribusi sebagai dana CSR dan juga mungkin dari pemerintah regulasi dan sebagainya, tentu ini bisa bersama-sama kita majukan. Mungkin bisa menjadi PAD baru.
Nah, saat ini belum bisa karena ini individual. Nah, saat ini saya juga sudah mengajak teman-teman yang sevisi ya, artinya kita coba bekerja sama. Sebetulnya lebah Apis mellifera ini di bawah siapa? Karena kita berbicara tentang sialang, itu jenisnya dorsata, kalau disebutnya dorsata itu di bawah lingkungan hidup, KLHK. Nah, karena ini berbicara tentang ternak, tentu ini di bawah pengawasan Dinas Peternakan. Dinas Peternakan. Nah, sampai saat ini Dinas Peternakan juga belum ada turun. Tapi bagaimanapun kita sudah diskusi dan lebih lanjut. Kita juga sudah mengajak teman-teman, khususnya dokter hewan, penyakit tanaman, beberapa. Kita lihat sumber nektarnya, apa yang lain dan sebagainya, supaya kualitas madu kita juga bisa meningkat dan stabil. Nah, kita berharap itu jaminan dari pemerintah, misalnya regulasi. Nah, bagaimana kita mengaturnya nanti? Harga jual terendah dan tertinggi tentu adanya sebuah regulasi. Nah, inilah dia nanti yang kita harapkan. Nah, saya berharap kepada teman-teman pers di sini juga memberikan harapan baru kepada kalangan teman-teman, khususnya ya saat ini dengan kondisi pandemi ya, ekonomi mungkin sangat kalau orang bilang susah katanya. Tapi dengan adanya ini mungkin banyak turunan. Ini ada sumber hulunya, mungkin teman-teman bisa hilirnya. Jadi dari pengemasan, merek dan sebagainya. Tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa juga berkolaborasi. Khusus ada petaninya cuman budidaya lebah, menghasilkan madu, mungkin dari segi produsen dan konsumen dan sebagainya. Nah, saya khawatir nantinya begini. Saya khawatirnya itu kalau ini kita dorong untuk ekspor semua, saya khawatirkan orang luar negeri yang akan sehat. Nah, kita tidak juga membumikan, artinya anak-anak kita juga tidak akan tahu madunya gitu. Nah, dari segi yang lain, meskipun asumsi ternak ya, ternak itu bahasanya mindset kita diberi makan. Nah, itu ternak. Jadi di saat orang bertanya ini akan terjadi lagi pertanyaan, ini murni atau tidak. Nah, berbicara tentang ternak ya otomatis diberi makan. Bahasa masyarakat yang akan meminum. Tapi di sini tidak. Sumber nektarnya aja sudah berlimpah dan tidak perlu ada tambahan lain, gula dimasukkan dan ya tidak ada yang lain. Alhamdulillah tidak ada. Ini sih pemasarannya juga sudah ekspor ya, belum? Untuk saat ini belum. Kalaupun ada ekspor, tetapi kita titip sama teman yang sudah selama ini menjadi rekanan dengan luar negeri. Tapi kita titip. Nah, karena untuk bakunya kriteria Apis mellifera ini belum ada. Artinya kita membentuk mindset baru. Di saat kita adakan madu, orang mengatakan ini madu sialang atau apa? Nah, madu sialang atau madu peliharaan katanya, madu ternak. Nah, ini kan berbicara tentang ini. Jadi dari orang-orang yang sudah punya pengalaman, saya tanyakan permasalahannya madu ternak dan madu sialang itu tidak ada. Dari komposisi nutrisi. Komposisi nutrisi. Nah, artinya yang dimakan oleh sialang itu juga sama. Kalaulah boleh kita dari segi lingkungan, kalaulah boleh, kita lebih mengedepankan kehewanan. Kalau bahasanya kita memperhatikan kesejahteraan hewan. Ini kita rawat, anaknya tidak kita di saat panen tidak kita tidak kita hancurkan, tidak kita peras, dan kita kembalikan lagi. Bisa kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Nah, sementara madu sialang, madu dorsata itu kita akan bunuh induknya, kita akan bunuh, dan setelah itu sarangnya kita akan kita habis. Setelah itu kita peras, anaknya pun kita peras gitu. Tapi itu ranah mereka lah. Artinya inilah, mudah-mudahan ini menjadi harapan baru bagi petani lebah, itu khususnya petani yang ada di sini dan juga teman-teman yang lain di luar sana ingin praktek langsung, silahkan. Dan bahkan
besar harapan saya adanya sekolah internasional tentang lebah khusus di Riau. Ini saya juga sudah konfirmasi dan koordinasi dengan pihak teman-teman di kementerian dan mereka sangat setuju. Nah, untuk itu Arara Abadi dalam hal ini kita juga sudah punya berkoordinasi, mereka siap untuk menyiapkan lahan untuk tempat edukasi teknofarm tentang lebah dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa secara singkat saya sampaikan. Ini merupakan saya melakukan ini tidak lebih tidak kurang merupakan tanggung jawab sosial sih. Saya dengan petani tidak ada deal-deal tertentu, saya coba memfasilitasi. Nah, nanti ini menjadi sebuah harapan hidup yang bagus, khususnya untuk ekonomi. Itu ini bisa menjadi lokomotif yang lain. Artinya di sini mungkin madunya, tapi bisa juga kita jual polennya, kita bisa jual sengat lebahnya gitu ya, terapi lebahnya, juga bisa kita jual lilinnya, bermacam. Tapi saat ini petani kita hanya tahunya produknya adalah madu gitu. Nah, itulah sekilas tentang peternak madu apis mellifera. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Dr. Hewan Khairul Rizal, sehari-hari bertugas sebagai dokter hewan di Puskeswan Pusat Kesehatan Hewan Sungai Mandau, dokter hewan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak. Nah, pemirsa sekalian, kehadiran peternak madu yang ada di Kabupaten Siak ini meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi petani itu sendiri dan bagi peternak itu sendiri. Untuk itu, mengacu kepada regulasi undang-undang dan juga peraturan Menteri Pertanian, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, di mana bahan pangan asal hewan dan produk hewan wajib dijaga kesehatannya sehingga aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh, sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, madu ini merupakan salah satu produk dari hewan yang harus dijaga kesehatan hewan. Nah, peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 mengatur secara jelas regulasi peredaran produknya, yaitu tentang nomor kontrol veteriner atau NKV. Nah, setiap produk madu yang beredar di pasaran yang belum ada prosesnya, yaitu madu yang masih murni 100%, ini harus memiliki yang namanya NKV, yaitu nomor kontrol veteriner yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu di bawah Dirjen Kesmafet, yaitu Kesehatan Masyarakat Veteriner. Nah, para peternak madu yang ada di Indonesia ini dapat mengurusnya dengan cara melengkapi administrasi, teknis, dan juga kemudian melalui rekomendasi dinas setempat, kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan dan Masyarakat Veteriner, yaitu Kesmafet, Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dan nantinya Kementerian Pertanian melalui Dirjen Kesmafet akan mengeluarkan NKV, yaitu nomor kontrol veteriner. Nah, NKV ini yang akan menjadi dasar legalitas produk madu sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, dalam Kesmafet atau Kesehatan Masyarakat Veteriner itu dikenal dengan istilah ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal. Daging, susu, telur, dan madu itu yang merupakan produk dari hewan harus memiliki NKV sehingga aman dikonsumsi manusia. Nah, NKV ini sendiri juga sebagai syarat untuk produk madu itu bisa diekspor ke luar negeri. Dan nantinya dengan ada nomor NKV tersebut dicantumkan di label produk, dan ini menjadi syarat bisa diekspor sebuah produk madu itu sendiri. Dan ini akan melalui proses dari karantina pertanian. Jika ini ada, maka pasar yang bisa diciptakan, yang bisa diekspor oleh peternak lebih luas, tidak hanya nasional tapi juga secara internasional. Tentunya apabila bisa diekspor, memiliki NKV, aman dikonsumsi oleh manusia, inilah yang akan meningkatkan nilai jual. Harga jual tentu akan lebih tinggi ketika kita ekspor, dan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan dari peternak. Itulah tugas kita hadir di sini, melakukan KISI, quality control. Bagaimana dari mulai beternak, kemudian bagaimana menjaga kesehatan ternaknya, lingkungannya, kemudian bagaimana prosesnya sehingga madu itu dihasilkan
bagaimana peralatan yang digunakan itu bersih, tidak tercemar, bagaimana produk itu tidak tercemar bahan lain sehingga dia aman, tidak ada bakteri di situ, sehingga ketika dikemas produk ini, madu ini aman dikonsumsi manusia. Itulah konsep dari Kesmapet, kesehatan masyarakat veteriner. Jadi di sini inilah kita berharap menjadi perhatian pemerintah. Ya, dari segi lingkungan, ya untuk mengurangi inflasi lah. Petani lebah ini bisa menjadi alarm pertama. Alarm pertama. Ini apanya? Kalau di tempat lain makan-makan yang udah jadi, nah itu Depok. Karena kita belum ada olahan murni ya madu 100% gara kita penyaluran, maka dia katakan dengan produk hewan, maka dia harus ada aman ya. Oke, sahabat Rahmat, tadi itu kita sudah sedikit berbincang dengan peternaknya, dan sekarang ini contoh itu sarang lebahnya, dan kita langsung ke sahabat, itu proses penggilingan madu lebah tadi itu dijadikan diolah menjadi semuanya sudah menjadi madu murni yang sekarang ini sudah menyebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, sahabat Rahmat. Oke, kita lanjut. Ini sahabat Rahmat, prosesnya kita lihat pemerasan, memang ya benar, pemerasannya ada beberapa pola yang diterapkan mereka, satu, dan kemudian ke gilingan, dan itu penyaringan, sahabat. Nah, jadi Provinsi Riau itu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk ekonomi kreatif yang saat ini yang kita ketahui ekonomi sangat lesu akibat pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya ternak madu ini lebah, dan ini akan menjadi potensi objek ekonomi kreatif bagi masyarakat Provinsi Riau. Kita coba dulu madunya seperti apa ya, keasliannya nih langsung dari kandangnya. Wartawan, wawancara. Memang luar biasa, dan kemurniannya memang dia mengambil alamnya. Langsung kita makan langsung melalui dari sarangnya, sahabat. Memang luar biasa manisnya.
Kita lihat Tuh yang sarangnya. nutup itu kan nanti calon anak itu netas. Tadi kan habis dikipas ini, diekstrak sana tadi. Yang bertutup itu calon anak. Iya. Nanti dia buka. Sebetulnya kan itu yang madu tadi kan untuk calon makanan anaknya ini. Yang tadi kita Ya, ambil. yang kita Nah, kita ambil madunya itu kan untuk calon dia netas jadi makan itu. maka itu dimakan dia lagi. Iya, enggak, makanya ini kan nanti mamanya cari, nanti dia makan dia lagi kalau dia netas. Makanya kalau Berarti sampai yang kosong ini tuh madunya ya? ya, kalau madu sebetulnya rata-rata kan di sini, di atas ini. Oh, atas bukan di Enggak ada yang lubang itu ya? ini anaknya di sini enggak ada. Anaknya di posisi segini. Daerah-daerah sini ini yang untuk anak. Ini kiri Nah, kanan. kalau pengen tahu rasanya masukin tangan ya. Ini kiri kanan calon anak. Makanya atau kalau ini nanti mati, ini udah bisa jadi kerja lagi juga. Ini enggak selama, kalau nggak salah cuman Berapa tahun? wah nggak pakai tahun. Berapa tahun memang mati dengan sendirinya. Mati sendirinya udah kedaluarsa. Udah takdirnya. Memang alamnya begitu. Tapi kalau anggaplah mati 1 tumbuh 1000 kasarannya kan gitu. Luar biasa. Ratunya itu Pak. Nggak Gila. tahu saya masalah ratu. Dari lebah ya itu. Iya agak panjang. Memang menghasilkan langsung dia guys. Kalau dibuka Ini cari Pak Ari nih. Kayaknya ini. Jadi kami langsung petualang dengan lebahnya langsung. Kayaknya. Nah, itu dia ratunya tuh. Kayaknya tapi ya Mas. Kan Oh, ini beda agak kan. beda dia betul. Nah, ini. Kotak ini kira-kira berapa sih menghasilkan madunya? Per kotak ini Pak tidak kurang biasanya kalau bagus hari sekitar 3,5 kilo, 3 kilo. Nah, gitu. Dari total kotak yang ada kita punya itu menghasilkan berapa kilo madu? Semalam itu ini kan satu red Pak, Benar. 168. Jadi hasilnya 600 kilo per 2 minggu. Per 2 minggu. Nah, karena bagus hari. Gitu ya. Berapa Udah satu tergantung. kotak tadi berapa Pak? Dalam satu kotak sekitar 3,5. 3,5 hasilnya ini. Jadi satu red ini semalam hasilnya 600 kilo, 3 kilo. Oke, kalau ada perubahan pancaroba nih, seperti apa pengaruhnya dengan madu gitu ya? Perubahan pancaroba ini Pak gini Pak, ini dia nggak dapat bekerja, nggak bisa keluar dia. Jadi akibatnya dia istilahnya ya ibaratnya dapat sedikit ya dimakan balik lagi dia Pak. Gitu. Isi yang di dalam itu dimakan balik kalau nggak dapat keluar. Berarti selama ini dari yang sudah kita lakonin, pernah sampai drop nggak hasil madu kita? Enggak Pak. Cuma ya gini pernah sampai 1,5 bulan baru kami panen. Lambat Nah, jadinya. lambat dia jadinya, berapa harinya gitu. Yang biasanya berapa hari tuh Pak? Yang biasanya 2 minggu jadi 1,5 bulan. Jadi 1,5 Nah, bulan. Coba kalau ngedropnya belum pernah. Kalau di Sumatera kan beda kayak di Jawa. Kalau di Jawa kan pernah sampai di Pakani kira-kira gitu karena udah nggak bisa keluar lagi. Pak, semenjak sudah berjalannya ini, sudah berapa provinsi penjualan kita ini? Kalau saya sampai ke Manado Pak. Sudah sampai ke mana Ah, tuh ke ya Manado, penjualan ah. kita ini? Ada itu kemanaan saya di sana kan minta kami pesan kemarin kan ya alhamdulillah dia pun maju juga di sana kan. Berarti sistem pesan langsung, habis drop langsung ya? Iya langsung. Berarti rata-rata pemesanan itu Pak berapa kilo? Nggak tentu Pak, kadang ada yang 1 gallon 50 kilo itu kan, nah ada yang 30 kilo ya tergantung pemesanan juga lah. Cuma orang namanya ini istilahnya nggak kayak sembako kan, Iya, jadi benar. walaupun ya 5 kilo pun ya kami layani gitu. Benar. Berarti memang masih pola manual lah kita lakukan ya, Ah, sistem penjualan jadi kita ini. kami terkendala itulah Pak, masalah pemasarannya kalau di sini. Istilahnya pemasarannya belum ada yang tetap kan gitu. Berarti ini ada juga nih berharap dengan pemerintah. Iya, mengharap dengan pemerintah Kota, itulah Pak. kabupaten dan provinsi Iya, sendiri betul. untuk membantu setidaknya untuk memasarkan lah seperti itu Iya, Pak, ya. betul. Karena selama ini kan memasarkan dengan pribadi, Dengan pribadi. teman-teman atau yang Ah. apa. Nah sekarang ini memang kita harapkan dengan bantuan pemerintah seperti itu ya. Pak. Iya, betul Pak. Oke, sabar amat. Nah artinya sebetulnya petani ini tidak mengeluhkan maupun biaya. Sebenarnya pemerintah itu sendiri kreatif dan inovatif untuk mendukung dan membantu masyarakat untuk menaikkan potensi ekonomi rakyat Provinsi Riau itu sendiri. Nah dengan ini kita berharap ya Pak ya, Iya. berharap dengan pemerintah provinsi kabupaten yang ada di Provinsi Riau dapat membantu memasarkan Memasarkan. produk lebah madu ini ya Pak. Iya, Ya. betul Pak. Baik sahabat Ahmad, demikian
jelajah kita dan kita saksikan berikut-berikut lagi ya.